Salam jumpa kembali pada persiapan khotbah Minggu 19 Trinitatis pada tanggal 15 Oktober 2023. 15 Oktober 2023, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Di bawah tema banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hambanya yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hambanya itu dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalimat ini merupakan semua kalimat yang sering kita dengar. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kisah tentang perjamuan perkawinan ini merupakan sebuah gambaran tentang undangan Allah kepada kerajaan sorga. Kerajaan sorga digambarkan seperti perjamuan perkawinan. Artinya, ada sebuah sukacita yang menyongsong dan sudah tersedia tempat bagi orang-orang yang percaya. Namun yang terjadi, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ada beberapa hal yang dikatakan pada firman Tuhan kali ini. Dalam perjamuan itu, ketika ada undangan, ada orang yang menjadi menolaknya. Artinya, ketika ada undangan kepada kerajaan sorga itu, ada orang yang menolak. Padahal segalanya sudah tersedia. Sukacita di dalam sorga sudah disediakan oleh Allah. Namun ada yang menolak. Ada beberapa alasan yang menolak di dalam firman Tuhan kali ini. Ayat 3 dikatakan, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang itu tidak mau datang. Yang pertama, tidak mau datang. Tidak ada alasan kenapa menjadi tidak datang. Namun yang menjadi jelas, yang diundang itu tidak datang. Ketika ada undangan untuk menjadi keperkawinan itu, dia tidak datang. Ketika ada undangan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, dia tidak mau datang. Kenapa tidak datang? Firman ini tidak menjelaskan, namun ada yang tidak mau datang. Yang kedua, ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan.
Saudara terkasih, di dalam undangan itu, yang kedua sudah dijelaskan dengan jelas bahwa hidangan sudah disediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaan telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Artinya, apa yang dilakukan, apa yang sudah disediakan, sudah jelas dinyatakan oleh pengundang bahwa segalanya sudah ada. Namun ada beberapa alasan dalam firman ini. Ayat 5 dikatakan, tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ketika ada undangan untuk masuk dalam kerajaan sorga, ketika ada undangan untuk percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak mengindahkan. Artinya, masih lebih fokus terhadap dirinya daripada undangan itu. Meskipun segalanya sudah disediakan di dalam pesta kerajaan sorga itu, namun dia tidak mengindahkan. Yang berikutnya adalah ada yang pergi ke ladangnya dan ada yang pergi mengurus usahanya. Saudara terkasih, undangan yang diberikan oleh raja untuk pesta perkawinan itu lebih terfokus kepada yang diundang itu, lebih fokus kepada pekerjaannya daripada kepada undangan raja. Lebih fokus kepada apa yang dia lakukan setiap harinya daripada kepada undangan itu. Dikatakan ada yang mengurus ladangnya, ada yang mengurus usahanya. Undangan itu sudah disebarkan, namun dia tidak mau tahu. Dia hanya ingin menyelesaikan apa yang dia kerjakan. Dia hanya fokus kepada apa yang dia lakukan, sehingga undangan itu menjadi diabaikannya. Yang berikutnya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksa dan membunuhnya. Ketika undangan sudah diberikan, dia menyiksa yang disuruh itu dan membunuhnya. Hal ini kita bisa masuk ke dalam perjanjian lama ketika Yesus menyatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Diundanglah setiap orang yang percaya kepadanya akan menjadi beroleh keselamatan, tidak akan binasa, beroleh hidup yang kekal. Namun orang Yahudi menjadi membunuh Yesus yang menyatakan dan mengundang untuk pesta perkawinan itu, untuk menjadi beroleh kehidupan yang kekal. Dan yang berikutnya, ayat 7 dikatakan, murkahlah raja. Artinya, ketika orang yang mengabaikan undangan, mengindahkan undangan, bahkan menjadi menganiaya orang yang diutus itu, murka akan terjadi. Saat ini adalah saat di mana saat-saat untuk pertobatan, dan saat waktunya nanti tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Pada saat itu murka akan terjadi. Ayat 8, sesudah itu berkatalah kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Yang tidak mengindahkan, yang sibuk dengan diri sendiri, yang menganiaya, yang diutus itu tidak layak. Siapa yang layak? Ayat 9 dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Yang pertama, orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang yang layak menurut pandangan Allah. Namun ternyata tidak ada hasil, maka disuruhlah ke persimpangan. Siapa saja yang ditemui untuk diundang mendapat undangan perkawinan. Saudara terkasih, demikian yang mau diterangkan pada firman ini. Ketika di persimpangan disebarkan undangan itu, maka banyaklah orang yang datang. Itulah kehidupan kekristenan kita. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah diundang Allah di dalam perjamuan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dikhususkan Allah untuk memiliki kerajaan Allah.
mendapat undangan pesta perkawinan itu, mendapat undangan keselamatan yang di dalam Kristus Yesus. Namun, di dalam undangan yang terjadi, apa yang kita lakukan? Ada orang tidak mengindahkan firman lagi. Dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak menganggap penting terhadap firman itu. Dia menjadi buta hati, buta pikiran, buta iman, dan tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mementingkan imannya. Sekali lagi, ada orang yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada mementingkan imannya. Terlalu sibuk dengan urusan pribadi, sehingga undangan keselamatan itu tidak dilakukan dengan benar. Undangan keselamatan itu tidak dilakukan, dikerjakan, dan tidak direspon dengan baik. Dan yang ketiga, kita yang diundang oleh Tuhan adalah ada orang setelah diundang menganiaya. Artinya melalui sikap kita, melalui perilaku kita, melalui kehidupan kita, sebenarnya kita menjadi menyalibkan Kristus Yesus untuk kedua kali. Dan saat ini firman ini mau mengatakan, undangan sudah disebarkan ke persimpangan-persimpangan. Maka hadirilah. Undangan sudah diberikan kepada siapa saja. Kita sudah menjadi bisa masuk untuk merespon keselamatan itu. Ketika di persimpangan, bisa memilih siapa saja. Namun satu hal, ketika sudah menghadiri pesta itu, mari dengan sudah yang siap sedia. Tidak boleh memakai sembarang pakaian. Harus memakai pakaian pesta, pakaian sukacita, pakaian kemeriahan, pakaian kebahagiaan yang daripada Kristus Yesus menjadi kostum sebagai orang percaya. Karena dia sudah merasakan kebahagiaan raja, maka dia datang untuk merespon itu. Sehingga yang datang itu adalah orang yang sudah menjadi secara total kehidupannya memperlihatkan sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Tidak lagi kita ditangkap, diikat, dan dibuang sehingga kita menjadi masuk ke dalam ratap dan kertagi. Orang-orang percaya kepada Kristus Yesus ketika diundang, dia harus hidup memakai pakaian sorgawi, memakai kehidupan yang sudah dibaharui di dalam Kristus Yesus. Dia tidak hidup lagi untuk dirinya. Dia tidak hidup untuk menjadi memuaskan hawa nafsunya, namun hidup kepada Kristus Yesus. Memakai pakaian yang memperlihatkan kekudusan dan kebenaran Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sungguh sulit merespon undangan itu. Sehingga firman ini mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Artinya begitu banyak tahap-tahapan dalam undangan itu. Ada undangan khusus, ada undangan yang sudah dipersiapkan dengan baik, dan ada undangan yang diberikan di simpang jalan. Ketika orang datang, ternyata tidak semua yang menjadi memiliki sukacita oleh karena pesta pernikahan. Dan itulah yang menjadi diundang bagi kita kepada firman Tuhan kali ini. Saudara terkasih, saudara dan saya adalah orang yang diundang Allah untuk memiliki kerajaan surga. Apakah respon yang harus kita berikan? Mari pakai pakaian pesta. Mari pakai pakaian surgawi untuk merespon, sehingga kita menjadi orang yang terpilih dan terpanggil untuk menjadi
menghidupi kerajaan surga. Meskipun yang sedikit, jadilah menjadi bahagian yang sedikit yang terpilih itu. Karena dengan demikian, kita akan menjadi merasakan kebahagiaan dan sukacita oleh karena pilihan Allah. Biarlah kita hadir di dalam pesta perkawinan dalam undangan Allah. Hadirlah dalam undangan surgawi Allah, karena Allah sudah mengundang kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman begitu indah. Jadikan kami pelaku, sehingga kami menghidupi undangan yang diberikan Allah, undangan yang diberikan Yesus Kristus, agar kami datang kepadanya. Kami respon dengan kesiapsiagaan dan dengan berpakaian kehidupan yang penuh dengan memancarkan Tuhan. Dalam firman menjadi bagian hidup kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.